ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyamal khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhil wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in wa jami'il anbiya'i wal mursalin shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. Ila sultanil awliya Syabdil Qadir Jailani radhiyallahu anhu jami'i awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min ladun adama ila yaumin hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Thumma ila awliya tis'afaratina Indonesia summa ila jami'il ulama ilamilin wa salafus salihin wa malaikatikal muqarrabin syaikul lillahi lahumul Fatihah. Sumaila mu'allif hadal kitab Sumaila mu'assisi hadal qaryah Sumaila mu'assisi hadal musalla Sumaila jami'i man istama'na hauna li sababi wa li ajli Sumaila jami'i abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa jadatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qurbaina wa ibaina ustadina wa ustadatina wa asatidatina jami'i man lahu haqqun hukum wa jibatan alaihi wa alaihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Al-ayata sadaqallahul azim, surah An-Nisa ayat 104. Wala tahinu lan ojo padha ina sira kabeh fi ibtigha'il qaumi ing dalem nubre kaum kufar golongan wong kafir. Intakunu lamun ana sira kabeh iku tak lamuna krasa lara sira kabeh fa innahu monggo setuhune kaum kafir iku yang lamuna padha ngrasani lara sapa kaum kama tak lamuna kaya oleh rasa lara sira kabeh. Wa tarjuna ngarep-ngarep sira kabeh minallahi saking Gusti Allah mahimbar layar juna kang ora ngarep-ngarep sapa kaum iman.
Wa kana lan ono sapa Allah Gusti Allah iku aliman. Dan kang mudaneni hakiman tur kang wicaksana. Dan janganlah kalian merasa hina dengan mencari atau mengejar golongan orang-orang kafir. Jika kalian merasakan sakit, sesungguhnya mereka pun juga merasakan sakit seperti sakit yang kalian alami. Akan tetapi kalian berharap dari Allah pada apa yang mereka orang-orang kafir tidak berharap. Dan Allah adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana ujian keimanan orang-orang Islam pada zaman itu adalah dengan cara berperang. Akhirnya banyak yang tidak ikut berperang dengan berbagai macam alasan. Akhirnya tidak sama pahala antara orang yang duduk dan orang yang ikut berjuang, kan begitu. Ada juga yang alasan kalau perang itu loro kabeh ya masih wong kafir yang merasani loro. Jadi kalau alasan berperang itu akan mendapatkan suatu hal yang menyakitkan, orang kafir pun juga demikian. Lah saiki kalau mereka berangkat, kenapa kita tidak? Jenenge peperangan. Bahkan kita punya keuntungan. Apa keuntungannya? Kita bisa berharap kepada Allah sementara mereka tidak bisa berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap pertolongan Allah, satu. Yang kedua, berharap ketika seandainya terjadi kematian di medan perang, mati sakit. Apakah mereka mendapatkan seperti itu? Berarti sing luwih penak awake dhewe. Lah mereka mawon budal awake dhewe lha apa gak? Budal. Kan tidak ada alasan bagi kita. Wala tahinu fi tiqil qaum. Jangan merasa hina ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir, bertemu dengan musuh di medan perang. Kita jangan merasa kecil hati, kita jangan merasa hina. Kita lebih dari mereka. Nek hamil alasan loro, mereka juga merasakan sakit. Seperti sakit yang dialami oleh umat Islam. Karena ini ngomongnya berjuang. Kita atau mereka, kan begitu. Kita atau mereka. Kalau bukan kita, ya berarti mereka yang akan menang. Nah, kemudian untuk membangkitkan keimanan orang-orang yang asalnya mulai lemah keimanannya, karena terprovokasi oleh orang-orang munafik. Bagaimana ini ketika menjelang perang Badar, itu seperti yang diceritakan mengenai surat Sakdere ini, orang-orang munafik menyatakan orang-orang kafir sudah mengepung kalian, faksauhum, takutlah kalian kepada orang-orang kafir. Tapi ternyata fazadahum imana, bukan tambah lebih, tapi imannya malah tambah kuat. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sing nyukupi Gusti Allah, pasrah sing paling apik Gusti Allah. Pun colne membudal. Ternyata akhirnya dia menang. Padahal jumlahnya kan adol jumlahnya. Wong 313 di wong Islam, sementara orang kafirnya 3.000 lebih. Niku mawon wong kafir jumlah sakmono senjatane lengkap, wong Islam senjatane saeneke. Pedang mau gak cangkep. Namung enten pinten kuwi enten 7 napa enten 8 ngene riwayat. Pedange baju anti peluru napa anti peluru sampean napa niku anti pedang sing jenenge baju besi niku golek 6 jarane 13
Coba ini sama total ketemu pinter niku kan 100 ya ono niku. Berarti sisane betul apa? Wis nggo sak nemune, nggo sak nemune. Nemu pelintang ya pelintang aja secara mriki nggih. Wis sak nemu-nemune wow budak. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Awak itu mengejarkan mereka ya sama kan wong munafik itu pada ketok kok. Pada ketok wong munafik. Didelikno kaya napa, kita ditopeni kaya napa, kita apa betul? Ya ketok. Lama-kelamaan akan kelihatan. Niku mawon nek arepe menungso apa maneh teng arepe Gusti. Maneh teng arepe Gusti Allah. Gak bisa disembunyikan. Gak bisa disembunyikan. Wah, awal-awal koyo yo ahli ibadah di pada tujuan tertentu. Ya. Bahasa tujuannya gak tercapai ya no. Wah, bosi hilang kelas pundi wong kaon. Malah kadang-kadang jalanan di musola wis karo ya. Memang ada keinginan-keinginan tertentu. Ketika gak tercapai, ibadah mandek. Akan berbeda dengan orang yang orientasi ibadahnya karena Allah. Pasrah Gusti Allah wis aku sing penting nglakoni ibadah, masalah karo Gusti Allah dikek yo apa urusane Gusti Allah. Ya sekali ngoten niku ibadahnya kok iki. Jadi Allah itu Maha Tahu. Dan Allah itu Maha Bijaksana. Kenapa bijaksana ini? Bijaksana itu adalah menetapkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kenyataannya. Namanya bijaksana. Jadi menetapkan sesuatu sesuai dengan kondisi. Makanya Gusti Allah itu maring teng awake dhewe tidak sesuai dengan permintaan kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kok sadar kan? Lho kadang-kadang sing dikarepi awake dhewe iku bahaya kanggo awake dhewe. Makanya gak dilek karo Gusti Allah. Jadi nek sampean ndonga teng ngene Gusti Allah durung dikabul niku bukan berarti terus niku tandane Gusti Allah mboten sayang awake mboten. Bisa juga itu sebagai pertanda nek Gusti Allah sayang nih awake dhewe. Krono sayang akhir gak dikei mergo dikei bahaya. Wah, ini tak turuti wong iki. Wah, wis gak sapa musala maneh wong iki lho. Wah, gak sapa musala maneh wong iki lho. Ilang rentas. Mulai itu dia awal-awal itu gak ada rencana. Ya termasuk rencana Pak Tito kan ini. Soalnya gue jenengan ngaji temu cuman kalau terakhir. Kalau sama tunang nih rezeki kalau lancar, nyambut gawe kalau lancar. Yo tunang yo lancar temen. Krono lancar itu mah gak tau ngeteri ngaji berarti ya. Jadi krono lancar kan aneh loh. Nah, isu itu kata niku lah. Jadi podo kalau ada anak cilik, gitu kan, anak cilik TK, jaluk ditukar beda motor, dituruti betul. Nek awake dhewe sayang ngene anak niku wau, jaluk tukar beda motor arep tumpaki dhewe. Ya gak oleh. Gak kira dituruti. Gak nuruti nek krana sayang. Tapi dia enak, wong donga gak dituruti karo Gusti Allah, karena Gusti Allah itu gak seneng ya enak. Orang gak seneng gak dituruti. Lah kira-kira awake dhewe sing ndi. Jadi jaluk ke Gusti Allah gak dituruti karena sing pundi? Karena disayang apa karena gak disayang. Karena memang cerita tentang napa tentang hadis ini tentang dialognya malaikat Jibril kalian Gusti Allah. Ini dialog berkaitan dengan wong donga yang gak dituruti sampai malaikat Jibril ku sakno Gusti
kok mboten jenengan turuti to tiyang jaluk saken nangis-nangis ngoten sampean. Delok butuhe pun nemen. Napa jawab Gusti Allah? Aku seneng krungu nangis wong iki. Nangis wong iki tulus krana. Iki nek tak kei leren dhewe sak nangis-nangis. Jadi kalau Gusti Allah senang mengibadahi wong itu, iki nek dikei leren iki ibadah iki. Karena nek yang proyek ini durung lancar maca Waqiah. Wah. Bahasa rezeki lancar kok bermaca Quran. Sampai Quran tak kayak dulu lali, nang di Quran mbok. Terus saking lancare rezeki. Nggih, ngeten. Lho Gusti Allah kan gak seneng kok, iki tak turuti, ilang ibadah, ilang ibadah. Tapi ya tentu yang ndungone rapati sedulur kan kalau bosok dinyak-nyak. Malaikat Jibril kabeh ilang Gusti, tiyang iki mboten pati bener lho Gusti. Lah kok durung ndonga men sampean kae. Aku keri krungu suarane, ngenten durung sampe dhewe ngomong sak kae benang alih. Tidak biar. Padha karo sampean krungu wong amen gak kuwenan kan wis. Malah ndang kae ngalih kan daripada niku kan ndang dikeki karo gak enak, karo gak seneng. Tapi lek sing amen enak, suarane merdu ngono, kon balen maneh 5 lagu. Ayo nyanyi terus, tak kei. Ngekeki keri. Apa kira-kira dhewe masuk kategori sing ndi kira-kira. Kok dungo-dungo ora pati mandi kok sing ndi. Apa krono disayang ayo tambah gitu. Ngono. Terus juga bagaimana caranya supaya imannya awake dhewe kuat dengan pemberian Allah atas doa itu. Kita tidak terpengaruh. So gak dikekek ini karena niku Gusti Allah niku kuwatir lek tak kei buyar niku buyar. Buyar niku. Karena enten tiyang nek dikeki tambah semangat, enten tiyang nek dikeki malah kali enten. Makanya kita kira-kira yang mana harus bisa introspeksi. Wa kana Allahu aliman hakimah. Allah itu Maha tahu dan Maha bijaksana. Maha tahu terhadap apa yang ada di dalam batinnya setiap hamba. Maha bijaksana atas segala ketentuan yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takul lil khainina khasima. Inna satemene ingsun Gusti Allah iku anzalna nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad alkitaba ing Al-Qur'an bil haqqi kelawan hak litahkuma supaya ngukumi sira bainan nasi ing dalem antarané manungsa bima kelawan barang aroka kang wis meruhaken ing sira ing ma sapa Allah Gusti Allah. Wala takun lan aja ana sira lil khainina maring wong kang cidra kabeh iku khosiman dadi wong kang belani. Sesungguhnya aku dawuh Gusti Allah telah menurunkan Alkitab kepadamu, menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad bil haqqi dengan kebenaran. Dengan benar. Untuk apa? Litahkuma bainan nas. Agar kamu menghukumi manusia dengan Al-Qur'an tadi. Bima araqallah dengan apa yang telah diberitahukan atau yang telah diperlihatkan Allah kepadamu. Wala takun lil khainina khasima dan janganlah kamu membela terhadap orang-orang yang berkhianat. Niki ayat 105 atau 116 niki satu ayat yang
diturunkan oleh Allah karena terjadinya satu peristiwa. Di zaman Nabi niku enten penjaga ghanimah, penjaga gudang lah istilahnya, penjaga gudang miliknya umat Islam. Kan biasanya perang, asal ghanimah harta rampasan perang, niku untuk menunggu semuanya komplit dan kan dikelumpukin ini gudang ini mau kelumpukin gudang, ini habis kelompok kabeh sampai prajurit istilahnya apa penyapu ranjau lah istilahnya prajurit yang terakhir itu teko. Nah, niku baru mungkin kemudian ditaksir, oh ini harga sekian, harga sekian, harga sekian, harga sekian, sehingga total ghanimah adalah sekian. Mungkin kan dibagi khumus, dibagi 5, dari total itu dibagi 5, yang 1/5 untuk yang ikut perang, yang 1/5 untuk Bani Hasyim, Bani Muthalib dan seterusnya di pembagian. Nah, itu enten tempat penjagaannya. Cara sakit gampangannya harus gudang, gampangan untuk gambar ini gudang. Cara zaman tempat penyimpanan. Dan itu enten sing dipasrai gudang itu. Namanya yang dipasrai itu Tuqmah bin Ubaid. Ya, dalam riwayat yang lain namanya Bashir bin Ubaid. Tuqmah atau Bashir sama lah. Karena itu nama si penjaga itu. Pada suatu ketika temen enten barang ghanimah sing Tuqmah atau Bashir ini naksir. Pengen duit ini, nabis lagi, milik lah milik. Nabis tertarik dengan barang itu. Akhirnya diambil lah, dicolong lah bahasa ini, dicolong. Ya, sing nyolong penjaga ini, nyolong penjaga gudang. Mandeng ngoten dititip nonton gini bolone sing Yahudi. Mana ceritanya? Dititip nonton bolone sing Yahudi. Biasanya kan pada saat melumpuhkan ghanimah itu kan semua prajurit itu kan ikut menyaksikan. Iki ditaksir sama ini, iki ditaksir sama ini. Lah bagi yang membawa ghanimah itu pasti kelingan dhisik dari waktu perang itu mulai nggawa apa. Wah iya, sing dhisik tak gawa gak enak iki. Mulai iku wis ora sauk. Iki ada sesuatu yang hilang. Nah, begitu. Dan itu yang hilang. Wis rame kok dosa suami jenenge akal bulus keluar penjagaan ini mumpung turun konangan ya lah biasanya itu kan sih mesti keponakan di sini kan penjagaannya nih mumpung turun konangan harus mencari kambing hitam. Akhirnya si penjaga ini sebelum tertuduh, sebelum diinterogasi, sebelum diminta pertanggungjawaban peronono barang sing hilang, dia langsung mengatakan kita harus geledah kota Mekah, kota Madinah. Kita harus geledah kota Madinah. Mau itu geledah, dia memang juga duit kuasa kan, termasuk penjaga kan ya kan. Cara temen ini kategori ini nomor Satpol PP lah kan. Geledah ketemu di salah satu rumahnya orang yang namanya Tuqmah bin Ubaid ini terdepan, kamu pencurinya apa kan gitu ya. Karena dia sudah berhasil untuk mencari kambing hitamnya ketemu. Ya meskipun warnanya bukan hitam, ketemu wah ada yang ngambil untuk meyakinkan orang banyak. Yang intinya pada saat itu semuanya ini bahasanya apa nopo bahasanya istilahnya menerima kenyataan itu bahwa pencurinya adalah si Yahudi. Bahasa Yahudi saya ini di TV gak usah ngomong semacam-macam sampai akhirnya hampir saja si Yahudi ini dijatuhi hukuman. Coba jenengan bisa membayangkan bondone wong Islam dicolong wong yang dicolong hukuman itu hukuman apa? Yakin hukumannya mati. Sampai semuanya percaya, Kanjeng Nabi dia percaya karena apa? Ya karena soribul lihat, jadi benda itu ada di mana itu kan memang memperkuat cara zahiri manusia kan ya seperti itu. Apalagi si Yahudi ini tidak diberi kesempatan untuk ngomong.
Ketika arep ngomong, Tumah ini langsung bereaksi, kau usah ngomong. Wah, ngomong cepet mati malah dong. Diajar di masa kalau bahasanya ini wis pokoknya gak sanu mana ya karena memang tujuan Tumah itu seperti itu, mempropaganda dan ternyata berhasil propaganda. Wis ngoten mawon, penak ngomong ngoten nggih. Jadi kan wong licik berarti kan dia licik banget. Kan seharusnya kan dalam menghadapi satu kasus itu kan dibutuhkan cek and recheck istilahnya, kan ditanya kamu dapatnya dari mana, kan begitu kan, coro nopo secara prosedural kan begitu. Jadi ditanya dulu terus kemudian dibuktikan kan begitu kan. Jadi orang kecekel terus langsung wis ya karena bagi itu Mas itu kesempatan untuk menjadikannya kambing hitam. Nah akhirnya diberitahukanlah Rasulullah oleh malaikat bahwa kasusnya itu yang benar demikian dan demikian. Akhirnya mau tidak mau Rasulullah harus memutuskan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang menjadi opini dari masyarakat pada saat itu. Ini kalau bahasa saat ini, pemimpin harus mengambil satu kebijakan tegas meskipun tidak populis, ya kan? Meskipun tidak disukai oleh masyarakat. Pada saat itu ditolak karena masyarakat itu karena yang mati Yahudi kae. Padahal Kanjeng Nabi wis nerangno ndak bisa. Ini yang salah bukan Yahudi tapi yang salah adalah Bashir bin Ubaid. Pada saat itu nyatanya buktinya barangnya kan dari Yahudi ini ya ada yang seperti itu. Tapi akhirnya Rasulullah memutuskan yang bersalah adalah Bashir bin Ubaid. Malah Rasulullah memberikan hadiah kepada si Yahudi tadi. Ini jadi sesungguhnya aku turunkan kepadamu Al-Quran dengan benar agar kamu memberikan hukum atau memberikan kebijaksanaan. Hukum itu kebijaksanaan. Yang hakim itu kan orang yang bijaksana. Ya. Kalau hakim itu orang yang bijaksana, hukum itu kebijaksanaan. Litahkuma agar kamu menghukumi, berarti berbuat bijaksana bainan nas di antara manusia bima arakallah, dengan apa yang telah diberitahukan atau diperlihatkan Allah kepada wala takun lil khawinina khosima, janganlah membela kepada orang-orang yang berkhianat. Karena berkhianat ya wis hukum. Wis berkhianat. Jadi seperti Tumah bin Bashir ini kan akhirnya kan hubungannya kan hukum ini antara orang Islam dan orang Yahudi kan. Ojo kok terus tetap bela orang Islami, Yahudi ini dihukum, tidak boleh. Kalau memang yang salah itu orang Islamnya, ya orang Islam yang harus dihukum. Makanya Kanjeng Nabi menghukum terhadap Bashir bin Ubaid dan kemudian memberikan hadiah kepada orang Yahudi tadi. Ini kebijaksanaan Kanjeng Nabi. Dan pada saat itu Rasulullah memang terkenal sangat bijaksana, bahkan tidak hanya contoh kasus itu, banyak orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi konsultasi hukum itu banyak. Ini soal ke Kanjeng Nabi bertanya bagaimana Kanjeng Nabi jika ada yang melakukan begini di dalam Islam itu bagaimana? Ini surat berikutnya itu enten orang-orang Yahudi yang pada saat itu lapor dengan Kanjeng Nabi meminta arahan hukum. Karena di zaman orang Yahudi itu untuk hukuman zina itu kalau yang melakukan itu orang biasa itu dihukum rajam. Kalau yang melakukan itu orang-orang mulia, pimpinan-pimpinan agama, tokoh-tokoh besar, itu hanya dicambuk, ada yang 50, ada yang 100. Akhirnya ada yang tanya dengan Kanjeng Nabi malah balik bertanya, sak rombongan ini sing paling alim sapa iki? Maksudnya di antara orang Yahudi sing sak rombongan sing alim dhewe sapa? Sing paling ngerti kitab Taurat sapa? Akhirnya terus Kanjeng Nabi yang paling alim dhewe. Akhirnya ditanya ke Nabi, bagaimana di dalam kitab Taurat tentang hukuman raja? Langsung jawab, teman-teman ternyata bodoh hal-hal bodoh Al-Quran.
ada perbedaan di situ antara orang yang biasa dan orang yang mulia? Tidak ada. Sama persis dengan. Nah itu sampur ini tak kenapa, ini kitab lebih jelas. Itulah Rasul. Jadi orang kok jual mahal, kontak yang aku ya, kalau wis mlebu Islam baru tak jawab. Bagaimana ini? Ini kan jenenge jual mahal, bukan. Minta solusi diarahkan ke Rasul. Makanya kalau sampai akan tentang panjenengan loh, mukjizat terbesar Kanjeng Nabi itu siji Al-Quran, nomor 2 akhlak. Karena itu yang membuat orang banyak masuk Islam. Justru malah kalau kita melihat satu persatu mukjizat Kanjeng Nabi itu rata-rata malah di hadapan orang-orang Islam. Mukjizat Kanjeng Nabi itu rata-rata malah di hadapan umat Islam. Di hadapan masyarakat bukan untuk mengislamkan orang kafir supaya orang kafir mau Islam kan buat. Contoh ketika jari-jari Nabi mengeluarkan air itu kan di hadapan para sahabat. Karena pada saat itu nggak ada air dan semuanya kelaparan atau kehausan. Ketika nopo enten salah setunggal sahabat menawari makan ke Kanjeng Nabi, mikrono Kanjeng Nabi beberapa hari tidak makan, ngekek ini titik, tapi Kanjeng Nabi akan ngecak rombongan kabeh sahabat dijak kabeh. Padahal belum sak panci tapi sing dijak itu wong atusan. Itu kan ya mukjizat kan yang melihat kan hanya orang-orang Islam. Jadi justru malah nek sing kaitannya dengan napa namine orang non Islam itu justru malah akhlak Kanjeng Nabi. Contoh ketika Kanjeng Nabi berangkat dan pulang dari masjid diludahi, gitu. Ketika diludahi karono cari kabar ternyata sakit. Habis itu dijenguk malah karo Kanjeng Nabi akhlak nih. Bukan kok Kanjeng Nabi memperlihatkan iso mulu kan mboten kan? Mboten dijenguk. Yang bisa melakukan itu meskipun tidak 100% seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Luar biasa nih, makanya akhlak itu yang paling penting. Lele Islam tapi sekarang kanggo akhlak sama tingali. Jangankan orang non-Islam, orang Islam sendiri kadang-kadang tidak simpati. Nek wong Islam tidak duwe akhlak. Jangankan orang non-Islam, wong Islam dhewe lah sing gak seneng. Apalagi itu tokoh agama. Karena dulu tokoh agama kan duwe akhlak kan dulu. Jangankan orang non-Islam, wong Islam dhewe lah sing gak seneng. Apa maneh di luar Islam. Makanya perlu kita memahami bahwa Islam ini bisa berkembang itu krono akhlak. Krono akhlak. Jadi kalau kita banyak membaca buku-buku hadis dan asbabul wurud hadis, itu kita akan banyak menjumpai betapa akhlak Rasulullah yang luar biasa. Jadi mampu untuk melunakkan besi yang sangat kuat. Itu akhlak. Termasuk itu memberikan keadilan, memberikan kebijaksanaan. Tidak hanya berbuat adil dan bijaksana, tapi wong Yahudi sing gak dihukum niku malah dikei hadiah. Hadiah itu bagian dari akhlak. Kan enggak ada sing bener dikei hadiah, sing salah dihukum. Kan enggak ada dalam agama. Dalam agama sing salah dihukum kan teman-teman. Niku jenenge memberikan hukum atau menghakimi. Sing gak salah bebas kan kudu tetap. Tapi bagian dari akhlak. Dikei hadiah. Itu bagian dari akhlak. Bahkan itu hadis yang menerangkan ketika mantun perang Badar Riqaq dulu, ketika habis perang Badar Riqaq, itu kan istirahat di tengah gurun pasir. Jadi ada beberapa pohon, kan? Temen itu ada tiang tertidur, satu orang tertidur istirahat. Akhirnya Nabi juga ikut istirahat di dekat orang tadi itu, sementara sahabat memilih tempat yang
betul lah kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menggantungkan senjatanya di pohon. Kanjeng Nabi menggantungkan senjatanya di pohon. Habis itu tidak lama kemudian Nabi memanggil sahabat. Sahabat-sahabat datang kepada Nabi dan kaget. Kenapa? Karena pada saat sahabat-sahabat ini datang, ternyata orang yang tadi tidur itu sudah menghunus pedangnya Nabi dan itu sudah diarahkan ke leher Nabi. Nabi ngomong, nek wis kaya ngene sapa sing iso nulungi sampeyan ning aku? Kanjeng Nabi hanya menjawab, Allah 3 kali sampai akhirnya membuat tangannya orang yang nomor ini sing ngancam itu gemetar, akhirnya pedang terlepas. Dan ketika terlepas diambil oleh Nabi, gentenan kodong. Nek wis ngene iki sapa sing iso nyelametke sampean teko aku? Napa jawaban dia Arab itu? Lupa hati-hati Pak, ini kalau pedang Pak. Ojo sampai kedua Pak, bahaya Pak. Keweden lah bahasanya itu, keweden. Itu Kanjeng Nabi jawabnya Allah krono sangi yakini. Ya. Tapi kalau orang Arab itu ketakutan. Akhirnya Nabi memerintahkan, kalau kamu mau masuk ke dalam agama Islam, maka aku akan membiarkan kamu pergi dari sini. Ternyata orang ini tetap tidak mau membaca syahadat. Dia cuma berjanji, saya berjanji tidak akan pernah memusuhimu dan tidak akan pernah membantu orang-orang yang memusuhimu. Akhirnya namanya dia menunggu beliau. Dan ternyata dari apa yang dilakukan oleh Nabi tadi itu, dia mulai menyampaikan informasi, saya barusan bertemu dengan manusia yang terbaik. Ya apa? Wong wis diancam, dipateni, ternyata ketika posisinya berbalik dia membiarkan saya pulang begitu saja. Dia coba bayangkan oleh awake dhewe kapok kapan yo kan Mas yo saiki gantian ngoten iki ternyata mboten masalah niku lho akhlak Rasulullah subhanallah makanya ya banyak kita butuh banyak belajar dari apa istilahnya dari sosok Rasulullah subhanallah. Kula niku napa nggih membaca figur Rasulullah itu remen berkaitan dengan akhlak Kanjeng Nabi remen. Karena napa meskipun kita tidak bisa 100% niru beliau itu ya 1%. Itu sudah kategori niru. Ini kok 100% kalau sing iso awake dhewe angel. Ya. Masih 100% enggak kok. Kamu bonus termasuk niru. Boleh. Jadi ikun tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niku sing dimaksud mriku niku niru Kanjeng Nabi mboten kudu niru 100% itu. Iki kaya niku apa nyambangi wong loro nggawa kurma tak keranjang. Nek sakniki kan nggawa gula tak sak. Awake dhewe kan cinyu te biasa wong elek wae. Kon nggawa gula sak sekilo mau. Kan ya minimal lah ketemu wong sing gak seneng awake dhewe utawa wong sing musuh awake dhewe kita bisa tersenyum itu sudah termasuk dalam kategori wis niru Kanjeng Nabi. Karena poinnya apa? Nilainya apa? Nilainya adalah ihsan itu. Jadi antuk sinaman asa bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Nah senyum itu berbuat baik. Jadi awake iso senyum ning ngene wong sing elek karo awake dhewe. Itu termasuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Iso kok kadang. Mau teman kadang-kadang sing angel. Senyum itu senyum kecut. Senyum kecut itu antara senyum karo mewek itu gak ada bedane. Senyumnya kepeksa kan. Senyumnya kepeksa itu antara senyum atau mewek gak ada bedane. Ini jenenge senyum kecut. Pokoknya intine dari hikmah ini kita meniru Rasulullah meskipun hanya 1%. Kenapa? Kanjeng Nabi ini boleh kiatul lail, rakaat itu bisa tembus barisan sampai subuh. Ini
Jaga bolong rakaat yo barisan sampai subuh. Awake dhewe niku kaya ngono. Wah wis kacrek terus gak mulai maneh wis. Lah terus kudu umpamane kula namung 2 rakaat sing tak waca kudu kabeh oleh. Dan itu sudah mendapatkan kesunahan. Nggih napa nggih? Wis termasuk niku Kanjeng Nabi. Oleh kesunahan berarti harus termasuk niku Kanjeng Nabi. Jadi gak perlu sampai medhun subuh. Wah. Wong 2 rakaat kudu tok kadang-kadang gak dilakoni kok. Wis dienteng iki bae kok gak dilakoni kok. Kan salat duha. 2 rakaat kok cepet. Pokoke sing penting tumaninah cukup. Mboten kudu 12 rakaat. 2 rakaat. Ya, kurang kena ya napa sih? Dadi niru Kanjeng Nabi niku masuk gak jantep. Oleh. Contoh sederhana ini. Kanjeng Nabi napa nate maca Quran ayat. Kalau tapi umpama awake dhewe iki ngobrol-ngobrolno maca Quran ayat, oleh napa mboten? Boleh, enggak ada masalah. Untung sing gelem maca. Untung sing gelem maca. Ora sing gak blas. Blas. Ah, niki. Jadi keteladanan Rasulullah luar biasa nih, termasuk kaitannya dengan cerita niku. Ini terusannya ayat ini tasik panjang sampai 116 yang berkaitan dengan asbabun nuzul Basir bin Ubairid ya, atau Tokmah bin Ubairid ini insya Allah nanti di sini kita akan banyak menggali tentang hikmah-hikmah ya, tentang hikmah-hikmah bagaimana kita menyikapi satu kesalahan. Apakah butuh kita mencaci maki, mengolok-olok misalkan nih, terus kemudian nek coro nopo istilahnya coro wong dibandang nopo wong salah di keliling kampung itu nopo nah keler umpamanya. Apakah itu sebenarnya hal yang perlu? Itu nanti insya Allah semuanya akan bisa kita kupas habis berkaitan dengan asbabun nuzul yang sama ini, karena ini bagian dari bentuk kebijaksanaan agama terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jadi nanti kita akan tahu mengenai sejauh mana kita boleh menghukum, memberikan sanksi dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin dari sini wonten ingkang bari taret kula nggih monggo. Amalan nopo kan menuruni kali Gusti Allah. Terus tidak amal kali Allah. Nggih. Imam Sulaim itu nek siang itu kedaliri nek bebas istilah itu ana dasare. Nggih. Nggih. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Ya berdasarkan hadis gitu. Ini kok subhanallah bihamdihi subhanallahil azim habibatani indar rahman. Habibatani indar rahman itu dicintai oleh Allah zat yang rahman. Tapi bukan berarti itu terus kita pilih, yang lain tidak kita kerjakan. Intinya apa? Intinya nek corot disederhanakan semua ibadah yang dilakukan tulus ikhlas karena Allah niku ibadah yang paling direnungi kali Gusti Allah. Nah saat ini digoleki mawon awake dhewe kira-kira ibadah apa sing iso ikhlas karena Allah. Kan benten-benten awake dhewe ana sing senengane salat, ana sing senengane maca Quran, ana sing senengane zikir, ana sing senengane sedekah. Kan beda-beda. Ono semua gak seneng kabeh iki. Kau kabeh gak seneng. Senengane bocah Quran. Nah, iki yo repot iki. Ya repot. Berarti gini kok sing nginani iki kok kuncine. Cangkukan tapi kudu diniati bismillahirrahmanirrahim. Kula nglampahi krana golek ridhone Gusti. Bahwa isone ibadah sing cangkukan tok ya. Ayo apa? Kalau apa? Sing penting diniati golek ridhone Gusti Allah. Ah, cek ono nilai ibadah. Nah, pokoknya ini ibadah sing teng mriku niku iso ikhlas karena Allah. Ini mesti paling benar-benar Gusti Allah. Karena setiap dari kita pasti akan berbeda. Terus kemudian yang kedua,
Napa salat niku nek bengi kok banter nek awan kok pilih itu memang ada kaitannya di awal-awal Islam itu supaya tidak mengganggu terhadap orang-orang kafir karena pada saat itu orang Islam adalah minoritas dan waktu siang itu adalah waktu muamalah. Waktu muamalah itu adalah waktu hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi intinya saling menghargai. Nek waktu bengi itu kan waktu ibadah. Nek waktu ibadah bahkan keganggu bakal waktu ini ibadah. Jadi waktu awan itu waktu sosial, waktu muamalah. Waktu muamalah jadi ono pertimbangan karo wong non-Islam. Tetapi kalau waktu malam itu adalah waktu ibadah. Cara asal dulu itu nonton awal-awal. Enten malih? Pada saat kita sholat wajib atau sholat sunnah kadang di akhir sujud di akhir rakaat kadang lama. Maka dalam lama itu kita berdoanya dan tambah doa atau doa itu dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab atau sebaiknya dengan hati seperti apa? Jadi ketika kita mengerjakan sholat sunnah itu pada saat sujud yang terakhir di gaya suwi itu didamel donga leres. Jadi aqrabu ma yakunul abdu ilallah itu pas sujud. Jadi panggonan sing paling cedek antara seorang hamba dengan Allah itu adalah waktu sujud. Makanya sakit ketika sholat sunnah termasuk imam barang ketika sholat fardu ngoten. Jadi sujud sing terakhir iki rada balakno ben nek kesempatan makmumnya pengen donga tapi yo aja suwi-suwi ya ngoten iki. Lek kesuwen ya perlu sirah barang kan cemut-cemut. Napa malih wong sing duwe hipertensi kan ngoten lho. Wah, wabot ngono sirahe. Ya iso suwi-suwi mun pokoke dikeki waktu tambahan. Dikeki waktu tambahan, makane maca tasbih biasane niku umume ping 3 iki digawe ping 11. Mamane ngoten nggih. Nah, niku gawe ukuran standar. Jadi supaya sing pengen nambah donga iso nambah donga karena pada saat itu adalah waktu yang terdekat seorang hamba dengan Allah. Jadi memang kudu donga temen-temen niku. Jadi tentang donga. Nah saat ini dongane terus pun diumpama damel bahasa Arab boleh. Bahkan nek cara tenggene napa namine niku tenggene Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, berdoa dengan nama-nama Allah itu. Terus kok ngerti, makanya pengen sugih yo ya goni niku kan dibaleni. Kan lumayan oleh akeh bisa. Nah, daripada ndonga bingung ya goni. Nah, artinya yang maha kaya. Wes ngerti misalnya jalur apa berarti jalur soge. Wes paham misalnya. Paham. Nah, daripada gue malah ribet kabeh. Kadang-kadang yang iki mau ngopo sing do tak onekno. Wes muni kabeh mau ditunggu ini. Malah lali kadang-kadang wes golek sing gampang-gampang ae. Utawa cara Jawa Allahumma sugih, Allahumma lancar. Allahumma barokah. Allahumma aku enak wis singkat padat. Allahumma selamat. Suwe tak wis. Nggih, ngoten. Ngobrol di sini dulu ketika ndongane napa? Jamaah kula di kanca niku. Biasane kalih kula Gus, aku ndongakno kang sok walpat ngoten lho. Ngoten kula ndongane iki ndongane piye pancen aku ora tau ndonga jaluk alpat. Wakil kula ndongane bapak Allahumma alpat. Ngoten itu ya mandi, jadi iso tukang alpati akhirnya. Ya kanca kula sing iso tukang. Memang jalur dongane ngono ya kula dongane kan. Wekdal kan kula umroh terus piyambake napa nitip donga terus nyangoni kan ya gak penak to nyangoni ya. Akhire tak dongake ngoten gitu. Kek dongane yo piye tak goleki hasil ketemu donga jalur alpat iki opo kan gak enak. Akhirnya sebelum itu Allahumma alpat tak balik ngomongke khususan kanggo si fulan. Ya kok tibake dulu ya itu alpat ya. Ngerti aku yang ndonga dhewe. Nggih, contone iki kemawon tak salah. Ngoten. Enten malih monggo. Dengan bahasa Indonesia batin bisa itu ngono dibatin kalau diucapkan sama, sing penting atine awake dhewe iki temenan apa mboten. Nek cara bahasa Al-Qur'an iki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu
bi la'allahu yarsyudun. Syarat wong ndonga niku ijabah. Yen loro. Yang pertama fal yastajibu li, berusahalah supaya diijabah. Nah, berusahalah supaya diijabah ini akeh bentuke. Ya berusahalah supaya diijabah akeh bentuke termasuk dungane ndamel Quran, dungane ndamel hadis. Ini kan termasuk kalimat-kalimat mustajabah. Terus boleh panggonan sing mustajabah, boleh waktu sing mustajabah. Kan ngoten cara upaya supaya diijabah. Sing nomor loro wal yu'minu bi. Yakin oleh aku. Jadi awake ketika njaluk Gusti Allah kudu yakin bahwa ini pasti akan diberi oleh Allah. Nah, awake dituruti gak ora Gusti Allah. Ya akhirnya kan ketok kan wong njaluke tenanan kan wong njaluke gak pati tenanan kan ketok kan njaluk ora pati tenanan. Lah kali-kali ngono ora pati tenanan. Jadi guru loro gak jadi nek pengen dongane mustajabah. Jadi sing pertama fal yastajibu li, sing nomor loro wal yu'minu bi. Baru boleh lalu yang sudun misalnya mereka akan mendapatkan petunjuk. Berarti bakal mustajabah. Loro syarat. Tapi loro ini ada kabeh, ngoten. Jadi gak akeh guru. Guru fal yastajibu li supaya dijabah ki apa ya angel. Wal yu'minu bi yakin nek Gusti Allah iya. Banget. Ngoten. Dadi rata-rata ya sing mikir mau teman tak yo nek yo gak. Lah nyenyek dhewe aku kan. Kalau gak pati yakin Gusti Allah. Ngoten. Enten malih. Cekap alhamdulillahirabbil alamin. Iki saderenge donga wonten penyuwunan kintun Jumat dumateng almarhum Bapak Muhammad Kholis, almarhum Bapak Solihan. Di Solihan almarhum Bapak Sugeng, almarhumah Ibu Mas Amah, almarhumah Ibu Mas Fia, almarhumah Ibu Julaiha, almarhumah Ibu Rasmi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum waj'al jannata mafwahum. Lan mugi-mugi kangge sedaya almarhumin almarhumat kula panjenengan ingkang boten dipun sebutaken setunggal-setunggal, mugi-mugi sedaya almarhumin almarhumatipun dipun ngapunten dosanipun kaliyan Allah Subhanahu wa taala, dipun trami sedaya amal saenipun kaliyan Allah Subhanahu wa taala, lan dipun dadosaken min ahli jannah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa Fatihah mujizatil Fatihah bidayatil Fatihah ya farijal hamd wa ya kashifal ghamam tawfiqul dhunubana wa tasduru uyubana wa taqdiya hawaijana ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim bi'an kulli bala'i ya adabil akhirah. Allahumma jalla wa sultan ma qarana ya Allah minal Fatihah khususan ila jami' man ya Allah khususan Bapak Muhammad Kholis semua ila Bapak Solihan semua Bapak Sugeng semua ila Asmaul Asyah Suleha semua ila Ibrahim Allah firlahu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jalla kuburahu rodotan beriyatin sinan wa tajal kuburahu kufratan khusalilah. Allahumma jalla segala minan narafika kalahum ra'ijat lahum sirah Allahumma najat lahum salamat lahum wa barakatan lahum nar Allahumma anzil rahmatan wa syafa'at jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.